lihat dulu bentuk kurvanya. Kurvanya itu masuk kriteria diterima apa enggak. Harusnya dia di antara 3 itu tuh nggak boleh jauh-jauh benar. Ya, dia harus agak sama-sama. Nah, kalau misalnya memang sudah memenuhi kriteria penerimaan namanya itu ya, sudah benar, bentuknya udah benar, startnya udah benar di sana, mepet dengan yang si kurvanya itu ya, berarti udah masuk. Lihat bentukannya. Jadi memang tadi bentukannya tuh ada di halaman yang itu tuh. Jadi dia nanti bisa dilihat apakah dia bentukannya tuh ala obstruksi, apakah dia normal, apakah restriksi, ataukah miss. Itu bisa sebenarnya tanpa melihat FEC1 dan FEC itu bisa dilihat dari bentukan si kurvanya itu sendiri ya. Nah terus nanti itu dipelajarin ada di itu spirometri performance ini namanya di materi ya. Nah terus pertama yang kita lihat adalah FEV1 per FEC. Jadi rasio FEV1 per FEC. Nggak ada pula ini ya? Nggak ada papan tulis? Nggak ada dong. FEV1 per FEC ya. Jadi kalau misalnya FEV1 per FEC nya kita lihat dulu, apakah dia lebih dari 0,7, apakah dia kurang dari 0,7, ataukah lebih sama dengan 0,7. Di sini FEV1 per FEC nya 97%. Berarti normal atau restriktif ya. Normal atau restriktif. Terus tuh lihat FEC nya. FEC nya 79. FEC nya berarti kalau dalam itu restriktif bisa. Tapi bisa jadi karena nggak benar sih Alatnya yang nggak benar. ini yang kamu niupnya tadi itu. Oke. Jadi yang pertama dinilai apa dulu? FEV. Yang dinilai apa aja? Nah, yang pertama kali FEV1 per FEC. Ada ya di sini ya? Di materi sini kan ada. Nih, yang di atas gambar tadi ya, pola obstruktif hambatan jalan nafas ya. Jadi dia itu parameternya yang pertama dinilai dulu FEV1 per FEC-nya. Apakah kurang dari 70% atau lebih? Ada pena nggak? Coba saya tulis dulu di kertas. Kalau saya dulu ada jabatan kewadainya, kami dulu punya, makanya saya tuh nyari itu, cuma nggak ada lagi di handphone saya. Supaya kalian tuh banyak ngertinya. Jadi yang pertama ya spirometer. Tadi ini apa tadi? Kita belajar piclometer ya? Iya. Piclometer. Itu untuk menilai apa tadi? PEF ya. Piclometer untuk menilai PEF. Nah caranya sama aja ya, caranya sama. Pasiennya duduk tegak atau berdiri, kemudian tarik nafas inspirasi yang dalam sedalam-dalamnya, kemudian tutup hidung, buang sehabis-habisnya benar. Kemudian kita lihat PEF-nya berapa. Ada nilainya, tapi sebenarnya sudah ada indikatornya, merah, kuning, hijau. Tapi kalau misalnya kalian ditanya nilainya, jadi dia tuh nilainya baru normal kalau ada yang bilang di atas 400, tapi kalau di sini saya lihat nih di atas 3,5 dia sudah normal, ya. Ya, di atas 350. Jadi kalau kita ikutin yang ini aja, berarti menilai PLF-nya ya. Jadi dia ada indikator hijau,
hijau, kuning, dan merah ya. Nah, kalau hijau itu lebih dari 350, lebih dari sama dengan 350 berarti normal. Kalau misalnya kuning itu dari 200, coba deh cari deh interpretasi PLF pada piklometer. Paling nggak ada ngejelasin di sini piklometer. Cari di Google aja. Ada nih. Berarti kalau zona hijau itu lah lebih dari 350 ya. Nah kan kalau misalnya di sini interpretasi normalnya 400 sampai 700. Tapi kalau di sini dari 350 sudah normal dia. Jadi ya kalian harus pastikan dulu. Pastikan hembus napasnya cukup kuat dan durasinya cukup. Dan durasinya minimal 6 detik ya.
WA kawan yang sebelah masih belajar nggak? Kayaknya lama nih dok sebenarnya. Lama ya? Iya dok. Sampai Sampai itu bisa lama ya? Lama banget dok. ini katanya dari A sampai habis gitu dok. Iya Harus dok. komplit katanya. Bisa nanti nggak sempat mereka spirometer. Nah itu Terus iya dok emang. Udah sering ya sama Kak Oli? baru sekali nggak enak tapi dok. Dia tuh ahli jantung. Paket ini dok. PPD KKV dia. Paket komplit ya dok. Harus pakai konflik. Nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat ya? Nggak boleh lihat. Jadi dianggapnya sudah OSI. Iya, nah itulah dok yang bikin kami itu tuh nilainya kecil-kecil semua. Iya dok, Iya. tadi saya dok kemarin. Iya. Tadi saya dok pertama. Iya absen pertama. Kecil-kecil banget jadi nilainya dok. Awalnya saya juga kira kalian tuh kayak gitu karena kami dulu memang kalau skill lab ya, skill lab tuh memang sudah siap kayak gitu loh, kayak ujian bener. Kalau kalian ini kan boleh sambil lihat kan. Awalnya saya sempat tanya emang ini boleh ya, boleh bener. Kan belum OSCE. Kayak ngasih kuliah aja yang semesteran. Iya. Pantesan kan pada takut semua sama itu. Iya dok. Makanya saking takut ini sama dokter aja. Kami sama dokter aja dok, lanjut dok kita dok. Ayo dok. Please dokter. Jadi untuk penilaian kita ya, spirometri sama pixelometer ya, itu tuh untuk menilai
ada sumbatan jalan napas atau tidak. Sumbatan itu bisa dalam bentuk obstruksi, bisa dalam bentuk restriksi. Restriksi itu juga jadinya tersumbat juga kan, maksudnya tersumbat, terhambat ya berarti kalau restriksi ya. Kalau hambatan, nah berarti kita nyebut sumbatan, hambatan ya. Jadi untuk menilai hambatan jalan nafas ya, untuk menilai, nanti kalian apa itu untuk menilai hambatan jalan nafas atau fungsi paru-paru pasien ya. Iya dokter. Fungsi paru-paru ya. Nah, pertama yang kita gunakan bisa menggunakan piflometer. Menggunakan piflometer ini yang dinilai adalah PLF. Nanti cari apa itu PLF ya. PLF itu volume, lebih ke volume deh, lebih ke kekuatan kalau tidak salah PLF ya. Kekuatannya PLF itu. Sedangkan kalau misalnya PLF itu volumenya. Kalau ini kekuatannya. Jadi kekuatannya, benar kan kekuatannya PLF itu kan? Iya. Ya kan kekuatan lanjutnya kan? Iya dok. Laju itu kan kekuatan kan? Kalau spirometri tadi volumenya kan? Ya. Nah, piflometernya untuk kekuatan. Jadi untuk menilai PLF itu dengan menggunakan alat piflometer. Nah, nanti dengan alat piflometer ini biasanya, tapi piflometer ini untuk menilai lebih ke terapi atau pengobatan biasanya. Terus tuh status, misalnya pasien itu asma atau PPOK, statusnya apa? Apakah dia sedang eksaserbasi atau dia sedang tidak eksaserbasi? Terus tuh obstruksinya bagaimana ya, bisa dinilai dari situ. Nah, nanti dia interpretasinya lihat dari zonanya. Normalnya dia tuh adalah PLF-nya itu lebih dari 400 ya, 400 sampai 700 itu normal. Di sini sampai 800 ya, 400 sampai 700 itu normal ya. Nah, cara mudahnya lihat indikatornya. Kalau misalnya indikator hijau dia lebih dari 350 atau indikatornya hijau ke atas, berarti itu dari nilai terbaiknya. Nah, berarti itu semuanya terkontrol. Terapi yang dia gunakan sekarang sudah tepat. Aktivitas yang dia kerjakan sekarang ini sudah tepat untuk keadaan asmanya. Bagus berarti. Tapi kalau dia kuning berarti 50-80% dari nilai terbaik, itu berarti asmanya tidak terkontrol. Obstruksinya masih ada, belum tertangani. Berarti kita harus evaluasi lagi terapinya, evaluasi lagi aktivitasnya pasien itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia itu merah, berarti artinya kurang dari 50%, artinya pasiennya harus sedang dalam keadaan eksaserbasi atau gawat darurat. Jadi harus segera diberikan terapi inhalasi sekarang juga ya. Suruh ke IGD atau dikasih terapi inhalasi karena berarti dia sedang obstruksi sekarang ya keadaannya ya. Nah, terus tuh kalau misalnya sudah diberikan pada pasien, setelah 2-3 minggu minta pasien untuk kembali lagi untuk dihitung ulang atau diperiksa ulang PLF-nya untuk menilai apakah evaluasi terapi yang sudah kita lakukan itu berdampak baik untuk pasiennya. Dari mana lihatnya? Dengan melihat hasil PLF-nya kayak gimana, ada peningkatan apa enggak. Oke. Nah, itu ya, selesai. Nah, sekarang spirometri. Tadi udah bisa semua ngerjainnya ya, udah bisa ya. Tadi kata Afifah, gimana dok? Kemarin kan EKG Afifah tadi share tadi ya. Kemarin kan nggak usah masukin nama, jenis, usia segala macam itu. Tapi kalau untuk spirometri itu penting, karena itu nanti mempengaruhi bentukan kurva yang dibikinnya, disesuaikannya nanti penghitungan FFV segala macam itu nanti disesuaikan dengan usia, berat badan, bahkan dengan ras itu tuh memang ada hubungannya kayak gitu ya. Jadi tetap dimasukin kemungkinan besar nanti saat ujian ya. Nah, itu kayak gimana? Nah, sekarang cara interpretasinya, buka tugas dari Alif di halaman berapa tuh? Ada tugas 1 tuh, skenario 1 tuh. Seorang laki-laki berusia 65 tahun datang ke puskes dengan keluhan merasa napas pendek ketika jalan di tempat yang datar ataupun agak menanjak. Sejak 1 tahun yang lalu, asma disangkal, merokok 1 bungkus per hari, UMA skornya 7, resiko tinggi PPOK ya. Melakukan pemeriksaan spirometri pada pasien. Sudah dilakukan pemeriksaan spirometri. Nah, kalian lihat tuh ada yang pre, ada yang post kan. Itu maksudnya pre itu tuh bronkodilator, post itu adalah post bronkodilator. Memang kayak gitu dilakukan spirometri itu yang kata saya tadi. Spirometri saat pasiennya datang spirometri. Setelah di spirometri dikasih bronkodilator pasiennya, dikasih salbutamol atau nanti kalian belajar di sebelah ya tapi inhalasinya. Sesudah itu nanti setelah berapa lama ya dia post bronkodilator saya lupa ya 2 jam atau berapa lama ya
setelah post bronchodilator itu nanti cari lagi ya berapa jam post bronchodilator itu. Nah nanti dilakukan pemeriksaan ulang spirometrinya, nanti dinilai ada peningkatan atau enggak, yang dinilai FFV1-nya kalau di post bronchodilator ya. Nah sekarang cara langkah-langkahnya, yang pertama kalian lihat adalah FFV1 per FVC. Sudah yang lain-lain ini kan banyak nih di tabel ini ya, nggak usah dijengok yang lain. Yang dilihat FFV1 per FVC duluan, rasio FFV1 per FVC ya. Nih, lihat rasio FFV1 per FVC. Kalau FFV1 per FVC-nya kurang dari 0,7 atau kurang dari 70%, artinya dia obstruktif. Oke. Kalau FFV1 per FVC-nya lebih sama dengan 0,7 atau 70%, berarti dia normal atau restriktif. Pegang dulu ini. Kurang dari 70% dia obstruktif, FFV1 per FVC. FFV1 per FVC lebih sama dengan 70%, dia normal atau restriktif. Oke ya. Selanjutnya, belum selesai. Lihat FVC-nya. Nah, kalian beralih ke FVC-nya. FVC-nya kalau kurang dari 80% artinya dia restriktif. Oke. Kalau dia FVC-nya lebih dari sama dengan 80% artinya dia normal. Oke, FVC itu jadi untuk penilaian restriktifnya ya, restriktif atau normalnya. Nah, nanti interpretasinya kalian gabungin. Jadi kalau misalnya dia tuh normal, berarti FVC1 per FVC-nya lebih dari 70% dan setelah dilihat FFV1-nya lebih dari 80%. Artinya normal pasien itu. Tapi kalau dari awal FFV1 per FVC-nya kurang dari 0,7%, artinya dia obstruktif kan? Lihat lagi si FFV1-nya, lihat lagi si FVC-nya. Kalau FVC-nya lebih dari 80%, obstruktif doang, dia artinya obstruktif, pure obstruktif nih orang ini. Tapi kalau FVC-nya ternyata setelah kalian lihat kurang pula dari 80% lah, sudah rasionya kurang dari 70%, FVC-nya kurang pula dari 80%, artinya pasien ini mix. Dia obstruktif iya, restriktif iya. Mix biasanya pada TB berat tuh. Biasanya dia sudah mix dia. Karena kan paru-paru itu memang udah rusak, ya. Oke, udah pegang itu ya. Nah, kalau misalnya rasionya kurang dari 0,7% tapi 70% tapi FVC-nya normal, artinya dia obstruktif doang. Ya. Nah, kalau FFV1 per FVC-nya lebih dari 0,7%, tapi saat dilihat FVC-nya kurang dari 80%, artinya pasien ini restriktif, pure restriktif. Jadi dia nggak ada obstruksinya, FVC rasionya normal, tapi FVC-nya kurang dari 80%, berarti dia restriktif. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian harus pelajarin lagi yang mana FFV1, yang mana FVC ya. Jadi kalian tahu kenapa itu penanda ini, kenapa itu penanda ini ya. Ya. Yang mix tadi sudah saya jelasin ya. Sudah, pegang itu, nanti ini foto aja tulisan saya ini. Nah, terus nanti untuk melihat keparahannya FFV1 harus dipegang ya. Untuk melihat keparahannya, keparahan obstruksinya, keparahan entah dia obstruktif atau untuk keparahan obstruktif nih, untuk keparahan obstruktif itu bisa dari FFV1-nya. Kalau FFV1-nya lebih dari sama dengan 80%, artinya dia bisa normal atau obstruksi ringan. Jadi setelah adik tadi ditentukan sudah, ternyata FFV1 per FVC-nya kurang dari 0,7%, tapi FVC-nya lebih dari 80%, pasiennya obstruktif. Seberapa berat sih obstruktifnya? Lihat lagi FFV1-nya. Ternyata FFV1-nya masih lebih dari 80%. Dia ini obstruktif memang, tapi masih obstruktif ringan aja. Oke. Tapi kalau misalnya FFV1-nya 50% sampai 79%, berarti obstruktifnya sedang. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 50%, FFV1-nya kurang 50%, artinya obstruktifnya berat. Oke ya. Nah, kemudian di situ ada tabel satu lagi, pos tulisannya. Kalau di tabel yang pos, kalian cukup lihat FFV1 sebenarnya, ya.
Karena itu untuk melihat apakah obstruktifnya itu reversible atau irreversible. Obstruktifnya itu, jadi pos itu pos bronkodilator setelah diberikan bronkodilator. Apakah obstruktifnya itu masih bisa diperbaiki dengan bronkodilator? Apakah obstruktifnya tidak bisa diperbaiki dengan bronkodilator? Oke, yang dilihat FFV1. Jadi dilihat FFV1-nya di pos bronkodilator. Prediksinya ya. Tuh, apakah dia lebih dari 12% atau lebih dari 200 ml ya? Dilihat, tapi biasanya kita lihat persennya aja. Kalau dia ada peningkatan FFV1 yang meningkat lebih dari 12%, artinya dia reversible. Dia respon dengan bronkodilator. Setelah diberikan bronkodilator dia jadi perbaikan. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 20%, dia irreversible. Nah, nanti interpretasinya kalian itu adalah obstruktif misalnya. Nah, kita kerjain aja soal nomor 1 ya. Siapa mau ngerjain? Atau kita kerjain sama-sama? Sama-sama. Berarti yang pertama yang dilihat apanya dulu? Yang dilihat yang pre ya, jangan Iya. yang close ya, yang pre ya. Nah, yang dilihat apanya dulu? Kok FFV1? Yang dilihat pertama kali apanya? Spirometri yang keluar. Rasio FFV1 per FVC. Nah, ngantuk semua kalian nih. Ya, rasio FFV1 per FVC. Ya benar FFV1, tapi rasionya rasio Iya. FFV1 per FVC. Ya, nah itu maksudnya ya. Ya dok. Jadi rasio F itu kan soalnya langsung ada deh. Kalau FFV1 yang nomor 1, FFV1 per FVC yang nomor 3, baris ketiga di soal itu. Oke, yang dilihat nih, yang dilihat ini nih, FFV1 per FVC di nah di predictionnya Ya. berapa persen? Berapa persen? 82,71. Nah, 82,71%. Artinya lebih dari kan kalau rasio 70 kita lihat 70% kalau rasio. Oke, berarti dia lebih dari sama dengan 70% kan? Iya. Nah, berarti pasien ini kalau tidak dia normal, dia restriktif pasien ini, ya? Normal atau restriktif. Nah, selanjutnya lihat apa? Lihat apanya? FFV1 per FVC. Terus lihat apanya? FVC. Nah, lihat FVC-nya. Berapa FVC-nya? 5,30. 5,30, berarti 53%. Iya. Berarti kurang dari 80. 80%. Artinya Deskriptif. FVC itu rasio Iya. rasio FFV1 dan FVC itu untuk nilai obstruktifnya. Nah, mudahnya FFV1 per FVC itu untuk nilai obstruktif. FVC untuk nilai restriktif. Kalau misalnya mau bodoh-bodohannya ya, kita logikanya aja maksud saya itu ya. Iya. Oke. Berarti pasien ini apa? Deskriptif. Berarti pasien ini restriktif ya. Iya. Sudah, nggak cukup. Alif nggak mau sampai di situ aja. Dia kasih kalian nilai pos bronkodilator. Pos bronkodilator yang dilihat nilai apanya, Dek? Nilai pre. Pos bronkodilator itu berarti tabel yang nah. Iya. Apanya yang dilihat? FFV1. Untuk melihat dia reversible atau irreversible. Irreversible, Nah, sekarang lihat FFV1-nya. Iya. Berapa FFV1-nya? Nah, FFV1 ini yang saya agak ini. Jadi ini harus kalian bandingin. Coba. Dia pos bronkodilator 5,04. Iya. Sebelumnya 4,36. Berarti kenaikannya berapa persen? Hitung. Pakai kalkulator, Dek. Berapa persen berarti? 0,32. Meningkatnya berapa? Meningkat kan berarti FFV1? Iya. Kan dari 4,36 Iya, jadi meningkat. 5,04. Berapa persen peningkatannya? Belajar anak SD ini kita. Berapa persen? Ayo. Itu Ini lagi pakai kalkulator. 36. Astagfirullah. Coba hitung dulu.
Berapa? 0,68. Persentasenya 68%. 68%. Iya. 68% peningkatannya. Iya. Artinya peningkatan Iya. FFV1 apa ini 60 kok banyak nih? 6,8 jadi 6,8%. 6,8% kan jadi 0. Iya, 6,8%. Iya. Kan? Irreversible. Kurang dari 12% kan? Irreversible berarti. Irreversible. Irreversible. Jadi Alif tuh maunya pasien ini adalah Restrictive, restriktif, irreversible. Nah, irreversible. Itu yang nomor 1, ngerti? Ngerti, Dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Mas ya. Oke, laki-laki nanti itu ya, anak saya mau makan dulu bentar ya. Coba, siapa yang mau ngerjain? Nomor 2. Bareng-bareng. Nanti Iya. selesai jawabannya apa? Seorang laki-laki berusia 20 tahun atau lebih kurus. Efisi 62% berarti deskriptif kan? Deskriptif FEV1-nya itu 65%. Obstruktif. Iya. Obstruktif. Mungkin tulis nanti kan saya ya, kenapa jawabannya itu ya. Iya, Dok. Obstruktif refer 60 irregular di bawah berapa? Yang normalnya berapa? 70 kan? Berarti ini Siapa yang berani ngerjain? obstruktif. Siapa yang berani ngerjain? Bareng-bareng Dok kami. Gak mau, 1 orang. Afifah, yuk. Afifah, laki-laki 20 tahun datang ke poli dengan keluhan merasa sesak jika dingin atau setelah olahraga. Nah, itu Alif udah ngasih FFV, tapi dia nggak ngasih FVC. Enggak ada Dok. Itu FEV1 per FVC. Ya sudah, kalau nggak ada FVC mana dia nggak mau dinilai berarti restriktifnya. Iya. Ini obstruktif berarti Dok. Obstruktif. Iya, cuman obstruktif doang. Obstruktif terus Di reverse tapi itu kan bukan. itu FV Oh, iya. iya reversible Dok. Obstruktif reversible. Berarti kan FFV1 per FVC-nya kurang dari 70%. Iya. Artinya obstruktif. Obstruktif. Nah, Alif itu mau kalian nilai itu obstruktifnya ringan, sedang, apa berat? Sedang 60 postbronchodilator naik menjadi 80%. Sedang. Bukan postbronchodilator yang pertama. Obstruktif apa dia? Salah kali ya, Alifnya FVC kali ya, 65% tuh ya. 60% dari prediksi itu FVC kali ya. Iya dah sih, salah soal kali ya. Coba, itu salah, bukan FFV1, coba itu jadiin FVC 65%. Afifah, yuk. Itu FVC yang 65%. Jadi soalnya FFV1 per FVC-nya 62%, FVC-nya 65%. Nah, jadi apa? Pasien ini. Jadi obstruktif reversible. Obstruktif FVC-nya 65%. Saya ganti soalnya. Itu kan FFV1 per FVC 62%. Terus itu soalnya FFV1 65%. Itu FFV1-nya diganti jadi FVC. Afifah baru nilai obstruktifnya, nilai restriktifnya dari FVC. FVC-nya 65%, artinya restriktif. Obstruktif iya, restriktif ada. Jadinya mix. TB berarti. Iya, TB berat. kita nggak bisa nentuin gap masanya, nggak bisa. Dari spirometri kita cuma